Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media sekalian yang sudah hadir di aftermatch press conference pertandingan Persebaya melawan PSM yang dimenangkan oleh PSM dengan skor 0-1. Sudah bersama kita Coach Haji Santoso dan Andre. Coach, langsung saja nih Coach, gimana komentarnya untuk pertandingan sore ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pertandingan hari ini tadi berjalan cukup menarik ya. Kalau dari segi permainan kami tidak ada masalah, cukup bagus main Persebaya. Ada beberapa yang harus saya sampaikan. Pertama, kenapa Persebaya kalah ini? Yang pertama adalah kami kurang bisa memanfaatkan peluang, terutama di babak pertama ada 2 peluang dari Januar. Yang kedua, kami kalah itu memang yang pertama ada flick kesalahan pemain belakang dan Alwi antisipasi berada di kaki lemahnya dia, akhirnya terjadi bunuh diri. Menurut saya kami tidak memenangkan pertandingan sore hari ini, salah satunya adalah faktor yang memang tidak berpihak pada kami. Satu pun PSM tidak ada peluang sepanjang 90 menit. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari Mas Andri, dari sudut pandang pemain bagaimana untuk pertandingan sore ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya pemain sendiri, sebetulnya kita hanya kurang beruntung aja. Yang pertama juga tadi peluang di babak pertama gagal dimanfaatkan juga. Kemudian PSM juga kalau untuk peluang tidak begitu banyak, justru kita yang mendominasi. Jadi paling hanya kurang beruntung aja. Oke, langsung saja, monggo sebutkan nama sama media. Faris, bertanya tadi kan ini tampil dengan perubahan formasi dengan beberapa pemain pelapis lah yang biasa dibangun cadangan ini, apa alasannya? Maksudnya apa yang diharapkan Pak? Ya, alasannya udah pasti karena saya tahu situasi di lapangan, situasi dengan tim, karena kondisinya sama kondisinya Victor belum fit 100%. Dia satu minggu hampir setelah pertandingan terakhir lawan Bali dia tidak ikut latihan dalam tim ya. Jadi memang saya cadangkan dia cukup wajar karena kondisinya tidak fit 100% dan cukup berpengaruh dengan tidak ikut latihannya si Su sama si Victor di dalam tim. Pengaruh tadi dia juga memang kurang maksimal, tetapi saya bisa memahami karena dia tidak latihan dalam tim lebih dari 1 minggu. Karena itulah saya mengambil alternatif memainkan dari awal pemain-pemain yang selama ini menjadi pemain pengganti, saya rubah menjadi starter, sedangkan Su sama ini saya masukkan di babak kedua, seperti itu. Siap. Coach, 2 pertandingan berturut-turut Persebaya kebobolan dari gol bunuh diri. Bagaimana komentarnya? Padahal Coach kan sudah mewanti-wanti ke pemain agar tidak melakukan kesalahan. Ya, itu sebenarnya disampaikan saya pemain ketika latihan, ketika meeting saya sampaikan jangan membuat kesalahan di sepertiga pertahanan kita. Ya, tapi Alwi tadi kan juga tidak ada unsur kesengajaan. Ya, itulah sepak bola, biar siapapun bisa bunuh diri karena memang Alwi mengalu bola, dia lari kencang, bolanya jatuh di kaki lemahnya Alwi. Yang seharusnya memang sama Alwi ditendang keluar, tapi bolanya justru kenanya tidak akurat, akhirnya bola. Tapi ya terlepas dari itu, di beberapa pertandingan kami kebobolan, tentunya ini akan menjadi perhatian kami untuk memperbaiki di lini belakang supaya kita segera kembali ke track di jalur kemenangan. Oh, selanjutnya Mas Farid. 2 kali ketahuan berturut-turut ya, 7 gol kebobolan. Menurut Coach ada sisa 12 pertandingan kalau bicara Persebaya, target untuk 3 besar seperti apa? Yang kedua, kita Persebaya sendiri akan main jauh dari rumah. Dengan beban seperti itu, bagaimana Coach pengangkat mental? Apakah tetap latihan seperti biasa atau emang ada sharing session yang khusus untuk main di luar? Ya, memang kemarin target saya di 2 pertandingan ini paling tidak nilainya minim 4. Untuk itu kami bisa mengejar ke 3 besar memang lebih ringan. Tapi dengan keulangan ini ya memang bukan tidak ada, tetapi lebih berat peluangnya untuk 3 besar. Yang jelas saya selalu akan evaluasi ke pemain. Ini beberapa pertandingan pemain belakang kebobolan terus akan saya evaluasi menjadi evaluasi kami sebelum berangkat ke Bogor ya untuk pertandingan melawan Rans. Saya selalu tekankan kepada pemain, kalaupun kita menang beberapa kali menang, 6 kali menang berturut-turut, itu setiap kemenangan 1 hari mereka saya suruh nikmati, hari kedua sudah saya suruh melupakan.
sama juga dengan kekalahan itu. Ketika kalah dari Bali saya sudah sampaikan, oke kamu boleh sedih 1 hari, setelah itu tampil lagi dengan kondisi yang fresh. Ya mungkin anak-anak masih setelah 9 kali pertandingan nggak pernah kalah, sekarang kalah kembali dengan Bali, mungkin sedikit rasa trauma itu masih ada, tapi ini tidak boleh, harus segera kami hilangkan. Saya akan berkomunikasi dengan semua pemain untuk supaya pemain lebih cepat lagi membalikan mental yang benar-benar 100% seperti di 9 pertandingan yang tidak terkalahkan. Untuk main di tuan home besok, coach ingin main di mana sih sebenarnya, maksudnya saran untuk coach sendiri untuk maksudnya PT Liga kan besok Persebaya nggak bisa main home selanjutnya, tinggal saja nggak bisa main di sini. Coach pengen main di mana sih? Main di Pelatakan. Oh yang lawan Arema itu nggak bisa main home ya? Keinginan coach tuh sebenarnya main di mana? Kayaknya selain di rumah harus di Jogja di. Oh saya sih di mana aja sih tidak ada masalah, yang penting tempatnya layak ya. Karena itu memang udah aturan dari LIB, tentu tidak mau tidak mau kita tetap menerima, tapi yang jelas main di mana aja kami tidak ada masalah. Selanjutnya, coba. Oh, moga Mas. Tadi sudah mencoba beberapa upaya selain melakukan ganti tapi sulit menembus pertahanan tersebut. Apa sebenarnya dilihat dari pertahanan tersebut untuk laga ini? Ya memang pertahanan PSN juga cukup solid ya, dikomandain sama Yuran. Mereka begitu confident, begitu percaya diri. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Babak kedua terutama kami banyak menekan, juga ada beberapa peluang, tetapi masih belum cetak gol. Tapi secara keseluruhan anak-anak main semua tidak ada masalah. Hanya itu tadi, kita ibaratnya kita tidak mendapatkan poin, jujur lebih besar kepada faktor luck aja. Selanjutnya, cukup. Cukup nih. Oke, terima kasih Coach Haji. Terima kasih. Hello Bonek yang Bonita, you can follow kabar Bonek Persebaya. Salam satu nyali, Wani.